Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. 3 Januari 2021, Hari Raya Penampakan Tuhan alias Epifani. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dalam berani ini kami merayakan penampakan-Mu. Kau hadir sebagai Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus yang kecil, yang mempunyai aura yang luar biasa, sehingga penampakan-Mu melalui bintang menerjemahkan kehadiran putramu Yesus di Bethlehem. Melalui bintang Bethlehem, orang-orang Majus ahli perbintangan mencari, mengerti makna dari bintang itu. Mereka datang menyembah, bersuka cita karena mereka boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia. Kami mohon berkat-Mu Tuhan agar penampakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari memberikan cahaya pengharapan, cahaya kekuatan, dan keberanian untuk bersama-sama menyongsong-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pulang ke rumahnya, ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Epifani, penampakan Tuhan. Dari mana orang tahu? Nah, itulah keunikan rahasia Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu melihat gejala-gejala alam, bintang yang disebut bintang Bethlehem. Dalam saat sekarang, pada saat-saat sekarang di penghujung tahun yang lalu, ada juga bintang yang dilihat dengan teleskop. Saturnus dan Jupiter yang mendekat
Dan itulah bintang Bethlehem diperkirakan, karena bintang itu pun terbit 5 tahun sebelum Masehi. Diperkirakan itulah bintang Bethlehem yang membuat para Majus itu tergerak hatinya. Mereka mencari dan bertemu di rumah Herodes, di istana Herodes. Dan membuat Herodes terkejut. Ada raja kecil yang membuat dia panik. Lalu apa yang dibuat oleh Herodes? Meminta kepada ketiga Majus tadi, kalau nanti sudah menemukan raja ini, beritahu di mana tempatnya, supaya aku bisa menyembahnya. Maka mereka berangkat. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka tidak kembali ke rumah atau ke istana Herodes. Kenapa? Mereka merasakan damai, sejahtera, dan sukacita, dan merasa perasaan hatinya tidak cocok dengan Herodes. Nah, saudaraku terkasih, dalam kehidupan bersahabat, kita juga bisa menangkap aura orang. Kalau kita mempunyai aura berjenis air, kita akan lebih gampang bergaul dengan aura air. Kalau kita juga beraura minyak, gampang bertemu dengan minyak. Tetapi ketika air dengan minyak bersatu, tak pernah cocok. Juga dalam pekerjaan motivasinya berbeda. Maka 3 Majus itu dengan Herodes berbeda motivasi. Mereka betul-betul yang bertiga itu menyembah, bukan asal Bapa senang, tapi betul dari kedalaman hati. Yang satu berbahasa basi, berpolitik, tetapi akan mengenyangkan. Maka kalau kita mengikuti terus kelanjutan dari Injil Matius, terjadilah martir anak-anak suci. Karena semua bayi ditebas. Ketakutan yang membuat Herodes panik, lalu dia berbuat semau gue. Nah, dari sini kita belajar, kalau jadi pemimpin perlu hati-hati. Jadilah seperti Yesus yang menampakkan diri, yang membuat orang mengalami damai, sejahtera, dan sukacita, dan orang ingin tahu siapakah dia. Kenapa? Kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan itu menghasilkan buah-buah kasih. Jadi buah tutur kata, lalu dari satu mulut ke mulut yang lain, kebaikan-kebaikan itu menyebar. Beruntunglah orang yang selalu berpikir tentang kebenaran dan kebaikan. Sebagaimana yang dibuat oleh Yesus, kecil-kecil, tetapi betul-betul bermakna, berarti, berfungsi, luar biasa. Jadilah emas, yang disimpan tetap emas. Jadilah berlian, disembunyikan dimanapun tetap berlian. Karena itu mereka mengekspresikan, mereka mempersembahkan diri dalam bentuk emas, mur, rupa, dan mur, sebagai persembahan pribadi. Maka mari saudaraku terkasih, kita juga memberikan persembahan pribadi kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih untuk kehidupan kita ini, di mana Tuhan senantiasa mempersiapkan keperluan-keperluan kita. Tapi kadang-kadang kita salah guna. Kesempatan itu kita pakai untuk kesenangan pribadi saja. Rezeki yang kita dapatkan kita makan sendiri saja. Ada orang yang sakit pun kita tutup mata. Jangan lupa, hidup ini seperti jarum jam, ada waktunya. Bukan hanya sukacita saja, ada juga duka cita mewarnai hidup. Ada kesulitan-kesulitan, maka ketika kita mengalami sukacita, lihat juga kiri kanan apakah orang lain juga mengalaminya atau tidak. Kalau tidak mengalami, mari kita berbagi dalam sukacita. Kita berdoa, kita bekerja bersama untuk kebaikan-kebaikan dan kasih, sebagaimana Yesus yang memancarkan aura cinta kasih sampai ke seluruh tempat. Bahkan bintang pun menjadi tanda kekasih Tuhan ini. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadiran-Mu, Allah yang solider menjadi manusia. Dengan segala kerendahan hati Engkau datang, maka Engkau juga mengundang raja-raja atau siapa saja yang punya kerendahan hati untuk menyembah-Mu. Biarlah kami juga belajar rendah hati, merasakan kehadiran-Mu, melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau berikan kepada kami, karena Engkau telah mengutus kami.
Dan bila kami menghadapi hal-hal yang buruk, biarkanlah kami memperoleh kekuatan, sehingga kami tabah dan penuh harapan hanya kepada-Mu. Demi Kristus Putra-Mu pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.